Oke, begini. Jadi mungkin yang harus jadi catatan kita tadi adalah ini problem yang menurut saya agak bermasalah juga. Nanti menjelang 2024 ya, itu ada pergantian KPU 24 yang serentak dan itu bahkan ada yang jatuh pada hari pemungutan itu untuk KPU daerah ya. Jadi kalau untuk yang nasional, nah kita tahu bahwa ini ya penting. Maksud saya begini, ini akhirnya ini perspektif pengalaman jadi pansel ya, pengalaman mantan pansel ini. Oke, jadi tentu seluruh tahap-tahap ini akan menjadi nggak jalan kalau komisioner yang akan selesai 2022 ini ya tidak kita pikirkan kesinambungan kelanjutannya. Nah, gitu ya. Jadi ini akan ada pergantian komisioner di 2022 dan itu yang akan melanjutkan nanti semua tugas-tugas untuk pemilu serentak 2024. Oke. Nah, tentu sebelum itu pansel. Nah, dulu istilahnya timsel kalau nggak salah saya. Saya 2017 sama timsel KPU Bawaslu. Ini Mas Bahtiar lebih paham ini, nanti kan biasanya dianya gawenya Mas Bahtiar nih. Mas Bahtiar ada masih ya, ada yang ya? jelas yang kemarin seleksi Pak Afif, Mas Afif sama Pak Raka lah ya. Ya, Prof. itu Hamdi saya ada di situ dulu ya. Ya, jadi kemarin itu banyak juga orang yang terus gugat-gugat gitu loh. Ya gimana ini kerjaan pansel? Kok ada Pak Wahyu ketangkep gitu loh. Aduh, kena juga kita. Padahal kita udah maksimal perasaannya begitu ya. Nyari orang itu. Jadi oke. Jadi kalau kita lihat timsel itu ya, saya nggak tahu sekarang namanya mau timsel apa pansel. Soalnya beda-beda nih. Kalau kemarin saya di KPK namanya pansel. Dulu yang di tim yang untuk KPU timsel KPU strip Bawaslu. Oke ya. Nah, jadi kan ya pansel itu ya isinya harus orang yang imparsial, independen ya, nggak memihak begitu, objektif, berintegritas, ya, mengerti soal kepemiluan ini ya. Maksud saya ini kan kepemiluan ini menyeluruh lah, dari aspek politiknya, aspek sosial, hukum, manajemen logistik, administrasi, keuangan, ya seluruh hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu inilah. Nah tentu timsel, nah biasanya idealnya merepresentasikan dari tadi aspek-aspek yang banyak itu yang terkait ya. Nah, pansel itu tugasnya apa sih? Ya mencari komisioner-komisioner yang andal yang bisa kita temukan dari seluruh pelosok Indonesia ini. Atau juga dari luar negeri nggak apa-apa. Jadi misalnya orang-orang yang di kedubes gitu mau ngelamar ya boleh-boleh aja. Apalagi warga negara Indonesia. Ya. Bentar. Oke, baik. Ini ya ginilah kalau acaranya dari rumah masing-masing ya. Kadang-kadang ininya banyak gangguannya banyak. Tapi kita masih tunggu Prof. Hamdi ini menyampaikan beberapa catatannya. Silakan Prof. Datang lagi. Tadi bukan ya, itu nggak ada orang di rumah soalnya. Oke. Jadi jadi kan tugas pansel itu rekrutmen sebenarnya kan, merekrut calon komisioner KPU strip Bawaslu pusat ya. Sebab nanti untuk yang KPUD ya, KPU pusat membentuk lagi pansel-pansel per daerah gitu ya. Nah, saya juga dalam beberapa tahun terakhir itu juga membantu membuatkan sistem untuk rekrutmen KPUD daerah. Pak Rake tahu itu ya. Jadi nah ini ya pengalaman tahun 2017 itu ya, kita kondisinya begini, ada orang-orang yang bagus tapi nggak mau daftar kira-kira gitu. Jadi harus dorong-dorong, jemput bola dan seterusnya begitu ya. Nah juga harus ada prakondisi juga di pansel ini supaya ada dalam tanda kutip ada demam pemilu, terus orang membicarakan sehingga orang bergairah, nanti putra-putra terbaik bangsa yang punya kapabilitas menjadi komisioner itu bisa rame-rame mendaftar. Nah itu kesuksesan pansel lah, timsel lah kira-kira ya.
Makanya kita ada roadshow ke seluruh daerah, memotivasi calon-calon potensial itu untuk mendaftar. Sebab begitu ya. Jadi ada orang bagus tapi dia nggak mau gitu ya. Iya. Gitu. Kadang-kadang harus dilamar dulu lah, nggak apa-apa. Nah, kita menghubungi semua simpul-simpul universitas, tokoh-tokoh masyarakat, penggiat demokrasi, penggiat pemilu dan seterusnya, kita kerahkan. Ayo dong, orang-orang yang bagus didorong untuk berpartisipasi gitu, menominasikan orang-orang terbaik sepanjang Anda tahu dia bagus gitu ya, punya kapabilitas, jujur, berintegritas, profesional. Nah, di juga proses ini tentu juga kita minta civil society mengawasi. Nah, ada saja orang yang bercuriga dengan Timsel nih kan. Wah, ini Timsel punya kepentingan nggak sih? Ya, orang-orang itu diloloskan. Nah, begitu ya. Titipan dan seterusnya itu kita harus tepis itu ya. Pak Ansel, makanya kita dulu melibatkan seluruh civil society, LSM, universitas itu ngawasin kita, ngasih masukan juga, ya ngasih masukan gitu ya. Nah, tentu Pansel harus bertanggung jawab lah seluruh proses seleksi itu dari tahapan administrasi, tahap-tahap uji kompetensi teknik, uji psikologis, tahap-tahap uji kesehatan, wawancara akhir dan seterusnya itu harus berjalan rapi, mulus, ya, tidak ada masalah-masalah teknis di situ ya, dan masalah-masalah sosial psikologis juga, ya tadi tekanan-tekanan gitu loh ya, seorang titipan, macam-macam lah, pokoknya dinamikanya. Nah biasanya untung kita, bagusnya Timsel itu punya privilege menurut saya, dia boleh atas nama undang-undang gitu ya, karena ini dibuat oleh undang-undang dan di mandatnya dari Kepres, kita bisa mengumpulkan data istilah saya dulu dari seluruh penjuru mata angin nih, utara, selatan, barat, timur, dari PPATK ke KPK ke BIN, BNPT, kepolisian, kejaksaan, bahkan kita juga boleh membentuk tim investigasi sendiri kalau kita pengen menguntit gitu, memata-matai apapun lah namanya untuk mendapat data tentang calon-calon yang kita anggap harus kita dalami, ya dari mana aja. Nah, itu melaporkan, itu aja tugas Pansel. Nah, jadi everything start from Pansel ya, Timsel. Jadi sekarang kita mulai ini Pansel gitu. Jadi ya Pansel ya punya beban moral juga lah kalau kita pikir ya. Orang ngelirik ini Pansel menghasilkan komisioner yang bagus nggak sih? Ya, itu pertanyaannya kan. Nah, biasanya Pansel komposisinya kalau yang dari tahun kemarin yang 2017, saya kira nggak akan berubah. Nanti kita tanya ke Pak Bahtiar. Jadi Pak Bahtiar ini anunya nih markasnya begitu, kerjanya Kemendagri kan. Biasanya sekretarisnya itu ex officio, itu dirjen pemerintahan umum dan politik itu. Iya. Bahtiar lah itu biasanya. Ada satu ketua, wakil ketua, ada 8 anggota. Nah, idealnya tadi kalau pertanyaan Anda itu komposisinya apa? Ya, situ ada pakar-pakar pemilu, ya pakar ilmu politik. Kalau dulu kita punya Pak Ramlan Surbakti, itu kayak kamus perjalanan pemilu lah. Pakar ilmu politik, pakar hukum, pakar IT, pakar manajemen, mantan-mantan kuesioner KPU, Bawaslu, tokoh masyarakat, pakar psikologi, karena yang ngerti asesmen ya, asesmen itu kan pakar psikologi itu ya. Nah itu penting ya. Nah jadi yang penting Pansel itu kan imparsial ya, bebas dari kepentingan politik, kepentingan suku, agama, kelompok dan seterusnya gitu ya, independen. Ya, bekerja independen, berintegritas, jujur, profesional, dan komit menyelesaikan seluruh. Jadi jangan pasang nama doang. Nah dulu ya pengalaman Pansel tahun berapa saya dengar gitu. Ada anggota Pansel itu datang rapat dari 5 kali di cuma sekali. Nah itu nggak benar, ya. Karena Pansel itu ya pekerjaan full time gitu. Sepanjang itu ada kegiatan dia harus datang. Karena kadang kita periksa makalah kayak gitu-gitu ya harus datang. Ya. Jadi tentu artinya berat ya, kalau dibilang tanya jadi berat dong beban dari tim Pansel. Iyalah secara moral ini kan kalau kita salah rekrut kita bertanggung jawab. Bayangkan gitu, salah rekrut 5 orang, 7 orang kita merekrut 14 sih. Nanti 7 dipilih dari 14 oleh DPR separuhnya. Nanti 10 calon Bawaslu dipilih oleh DPR di proses fit and proper. Tapi ya kalau input nih kita udah salah ngasih ke DPR ya kan orang masih tetap kejar itu. Ini Pansel yang ngawur ini gitu kan. Nah tapi menurut saya kalau ini kita jalanin sesuai undang-undang sebenarnya nggak sulit sih. Ya ini
masalah nawaitu aja orang bilang lah, nawaitunya benar apa enggak gitu ya. Buat bangsa apa enggak gitu ya. Seluruh metodologi asesmen yang kita bisa pakailah. Timsel itu sepanjang tahun saya tuh nggak ada keterbatasan. Ada sih misalnya kita kalau mau meng-hire assessment center itu per kepala nggak boleh melewati pagu sekian juta untuk per kepala, itu ada lagi gitu ya. Tapi bisa kita akali lah gitu ya. Nah, tantangannya apa tadi saya bilang ya. Tadi sudah saya bahas, banyak orang capable, bersih, jujur, tangguh ya. Ini tough ya, betul ya tadi. Bang Doli betul benar betul itu. Jadi kalau jadi komisioner KPU itu minta ampun deh. Saya udah kalau lihat itu geleng-geleng kepala. Fisiknya harus tangguh, mentalnya harus tangguh, ditekan kiri kanan, tough betul gitu loh. Tough secara psikologis, tough secara fisik, tough secara politik. Tangguh ya. Jadi kerak ya. Nah, kadang-kadang ada orang kriterianya oke, tapi nggak jujur misalnya. Kemungkinan bisa korupsi, ada repot juga ya. Mencari orang yang betul-betul fit dengan itu semua. Ketemu orang capable, tapi nggak bersih. Ketemu orang bersih, tapi kurang tangguh. Jadi belum lagi tadi yang Anda bilang itu, titipan parpol. Mungkin saja ada. Nah ini tugas tersulit kita nih. Kita harus mastiin gitu loh. Kita nggak mau peduli biasanya. Mau parpol itu mau nitip-nitip ya nggak ada. Sebodoh tai kata orang Sunda gitu ya. Jadi kita nggak ada. Jadi pengalaman saya 2017 Timsel itu susah diintervensi. Jadi nggak usah lah intervensi gitu loh. Karena kalau Anda intervensi satu orang masih ada 8 orang lain. Jadi gimana gitu loh. Kecuali intervensi seluruhnya. Kira-kira begitu. Itu nggak mungkin ya. Jadi intinya bahwa sepanjang ini kerjaan-kerjaan pansel beres lah, kita berharap komisioner ini ketemu yang handal lah kira-kira.